الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi ini saya pegang ini. Iya, tetap pegang ini, dipegang dan apa? Terus adanya kedua. Yang kedua selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa taqwa wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapat nikmat iman Islam, nikmat sehat, panjang umur dan nikmat kekuatan sehingga hati kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan duduk terbersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya pada hari kiamat. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib selalu berpesan kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah Jumat umumnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan takwa yang akan menjadi benteng dan keselamatan diri kita kelak. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau bukti. Cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan bagian terendah adalah menyingkirkan duri di jalanan. Hal itu sejalan dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW yang artinya iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu termasuk cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kaitan dengan cabang iman yang terendah, Nabi besar Muhammad SAW sudah mengisahkan ada seorang pria yang dimasukkan Allah ke dalam surganya karena telah menyingkirkan sebuah dahan berduri di jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang. Hadis yang mengisahkannya adalah sebagai berikut. Bainama rajulun yamsi bitorikin wajada usna saukin ala toriki fa'akhor fasakorallahu lahu faghofaroh lah.
yang artinya saat seorang pria sedang berjalan tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan, kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Pada redaksi yang lain disebutkan, dikisahkan ada seorang pria melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Ia lantas berkata, "Demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin." Berkat amal itu, ia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hadis di atas mengisahkan kepada kita bahwa seorang pria mendapati dahan berduri di jalan yang menghalangi diri dan pengguna jalan lain. Ia kemudian segera memotong dahan tersebut dan menyingkirkannya daripada jalan. Tujuannya adalah agar tidak membahayakan orang-orang yang melintas, terutama sesama muslim. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Berkat amalnya itu Rasulullah SAW melihatnya, sedangkan mendapatkannya kenikmatan di dalam surga. Dari kisah di atas kita mengetahui bahwa pria itu hanya mengerjakan amal kecil, namun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang besar dan istimewa. Sungguh besar dan luasnya rahmat Allah serta karunia Allah. Pantaslah Rasulullah SAW selalu mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Di sisi lain beliau juga memperingatkan kepada kita agar jangan pernah mengganggu apalagi mencelakakan sesama muslim. Sebagaimana yang terungkap dalam hadis berikut, "Man dorallahu bi wa man saqallahu alaihi," yang artinya siapa saja yang membahayakan orang lain maka Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan masih banyak lagi kisah dan riwayat serupa yang bercerita tentang masalah ini. Seperti halnya kisah yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang meraih ridho Allah karena melepaskan burung dari tangan anak-anak. Kemudian kisah Imam Al-Ghazali yang meraih ridho Allah karena menyayangi seekor lalat yang menghisap tinta yang akan dituliskannya. Bahkan ada pula kisah seorang wanita susila yang berhasil mendapatkan ampunan Allah karena amalnya memberi minum kucing yang tengah kehausan. Dan banyak kisah yang lain. Intinya, semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin yang mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan walaupun itu kecil. Ingatlah bahwa sekecil apapun amal kebaikan kita akan tampak terlihat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Alih-alih mengganggu dan menyusahkan orang lain, kita sudah saatnya banyak mempermudah orang lain. Alih-alih mengotori merusak jalan, maka sebaiknya kita menjaga kebersihannya. Sebab itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menunaikan amal yang dapat mengundang ridho Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal ittisami bihablillahi matin
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu an la Muhammadin abduhu wa rasuluh al-mab'utsu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ul qaribud da'wat wa qayyadul hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa iyya'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullahal azim yadhkurukum wadhkuru yastajib lakum wa dzikrullahu akbar. Kurang lancar itu yang perlu. Itu kan tidak ada soalnya ya. Ya kita evaluasi ya. Beberapa poin sudah bisa saya tangkap evaluasi. Saya banyak yang tidak dibaca dipersingkat. Ya. Ini yang mana itu? Banyak Pak Ustadz panjang. Itu. Kelemahan saya ini satu apa? Satu khutbah. Ya. Cuma banyak yang saya Pak Ustadz. Ya dikurangi ya. Itu banyak sebenarnya. Kita evaluasi yang itu sudah dikurangi sudah komplek. Jadi Pak, saya sudah. Kita evaluasi dulu. Kita sebelum di sini kita bahas tentang khutbah Jumat ya di musolanya Pak Sen, dan kita saya pernah membahas bahwasanya dulu ada ulama besar Kota Malang ini mengumpulkan para khotib dan kemudian di ibaratnya di diklat ya, pendidikan kilat Sanawi Al-Idrus itu mengumpulkan khotib-khotib untuk di training itu ya, kan training, kalau training itu lama ya, di kilat diklat. Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya kalau bisa kata-kata yang tasyabuh, sesuatu perlakuan ataupun kata-kata yang tasyabuh itu mirip atau menyamai orang kafir, itu seyogianya tidak dilakukan. Dulu beliau mengatakan sebaiknya kalau di dalam khutbah menghilangkan kata-kata sidang jamaah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Iya, Pak Edi kan juga hadir waktu itu, hadir terus. Saya waktu bahas masalah ini. Tidak boleh ada kata-kata sidang. Kenapa? Tasyabuh, yaitu menyerupai
sidang jemaat gerejanya orang-orang non-muslim kan gitu. Mereka kalau mengatakan kalau sidang jemaat, kalau kita sidang jamaah, maka tidak boleh masa tahu itu. Jadi kata-kata ma'asyiral muslimin rahimakumullah atau jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Terus ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang muslimin yang dirahmati oleh Allah itu tidak usah. Nah, ini pertama juga untuk pilihan kata kita di Pak Edi, kalau mencari tas mungkin boleh mengambil dari mana saja boleh. Nah, kemudian nanti ditaskan dulu. Dan kalau misalnya di sini sidang Jumat yang dirahmati Allah ini langsung otomatis tidak usah. Walaupun ini dari NU online, mak ya kita Samina Watok, beliau ulama besar. Kadang ini kalau memang ustaz-ustaz NU sidang-sidang, ketika saya semenjak tahu seperti itu, kata-kata sidang ini jadi kayak alergi di telinga saya. Ini kok bisa gitu? Dan tidak di semua di NU online itu mempunyai kapasitas seorang ulama yang entah itu penulis atau apa, saya sudah cek. Penulis bisa saja pokoknya masuk, pokoknya dia ada apa ya? Ada karena dia ada hubungan dengan NU dan dan siat dan lain sebagainya. Itu bisa nulis, bisa masuk di NU online. Nanti kadang kok bisa kesalahan saya itu ya kan juga. Dan kadang loh ini jawabannya kok ini kok bisa berkata seperti itu di NU online. Itu saja seperti itu. Dan tidak semua mutlak benar. Kalau seperti ini, nah ini dihilangkan dari ma'asyiral muslimin. Ini yang tahu persis Ustaz Ato. Ustaz Ato itu kan ketua Bahsul Masail NU Samalang. Ya Ustaz Ato itu Samalang. Ya alhamdulillah jadi guru saya. Itu kota Malang dan tidak tergantikan. Kalau orang-orang Ustaz Ato, akhirnya beliau mundur musawarah doa yang lain itu baru bisa tergantikan. Kalau malah saya itu betul Yai yang dari Sumosari almarhum, siapa itu, Masya Allah itu pendekar Bahsul Masail. Ini ya pertama sidang ini. Kemudian ini sudah bagus ketika bahas masalah itu tadi, ayat yang dipakai memang harus berkesesuaian, itu afdolnya. Sebagaimana kita bahas mukadimahnya itu berkaitan dengan apa yang dibahas. Ya benar. Pak Yohanul Hadlo mengusi nafsi kita membuat Quran bahasa kita Allah Taala Al-Quran Karim. Apa yang amal mithqala dzarratin khairan ini sesuai dengan usia ini memang masih sesuai. Nah, dan bagusnya itu kemudian namanya saya apa ya, maklum lah saya kalau Pak MD tidak bisa lancar karena memang dagang dengan pas. Jadi persiapannya itu kurang, ya kan? Persiapannya ya. Dan saya harap semuanya ini lancar Al-Quran. Kalau tidak, minimal yang dibaca dikuasai. Minimal yang dibaca dikuasai. Satu itu kalau sudah tidak lihat yang lain. Ini kalau saya sudah ini, maka ini yang harus saya kuasai. Dibaca berulang-ulang nanti di masjid sini, di masjid sana, di masjid sana. Dan ini kan banyak Al-Qurannya. Itu harus benar-benar dikuasai. Dan bacanya benar. Bacanya benar. Tidak perlu hati ya Pak Ustaz ya. Nanti Pak saya juga satu dikuasai. Nanti Mas Fauzi satu dikuasai itu dong. Yang ringkes ini sudah alhamdulillah ringkes jadi 11 menit. Pas itu sambut Pak keduanya. Sambut Pak keduanya.
Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini juga itu nanti sedat-sedatannya juga betul. Kemudian di sini banyak dalil yang diutarakan, itu juga harus dikuasai. Kalau bisa lancar. Kenapa? Kita kalau khutbah Jumat boleh baca teks, tapi nggak boleh terus ke teks. Toh harus seperti pembawa acara. Misalnya, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Membaca berita kan gini ya. Sebab paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Lihat. Kalau kita menguasai apa yang kita sampaikan, wah aku 100% hafal, paling kadang gitu ya, 100% hafal ya. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan dan rasa malu, itu termasuk cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ini, tapi sambil begini lagi. Kalau Pak Edi kan baca yang udah guna mengenai nopol, ada jamaah atau turun. Wah, gimana ini tadi? Iya, kak turun saya taruh jamaah kalau saya bahwa turun keturunan orang sakarep-karepmu kalau kita kalau masih turun nanti itu. Karena itu kita harus kalau ada peningkatan seperti ini ada yang enak-enak. Memang harus itu. Oh, itu boleh Pak. Iya. Harus ada intonasi tinggi rendahnya itu disampaikan. Al-imanu bid'un wa sab'un. Itu kalau haruskan Nabi ya. Kalau misalnya ayat boleh, datar boleh atau di seperti ini tadi ya, seperti ayat ini ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Nah, ketika ada Al-Qur'an, kita kayak baca ayat atau baca Al-Qur'an. Kalau hadis terserah sudah. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batun. Kalau kita ke apa? Beliau kan langsung sama audiens. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anil tariq. Makanya dituntut bacanya lancar. Lancar diulang-ulang. Syukur-syukur ada cerita, ada kisah ini ya. Yang paling pas ini dalilnya sedikit 1-2. Ngambil satu hadis, ngambil satu firman ayat, ya. Itu kemudian dikasihkan kisah. Sedikit kisah singkat yang itu paling pas. Apa kalau banyak dalil kan harus untuk apa juga harusnya untuk menguasai. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada usnun syaukin 'ala at-tariqi fa akhara fa syakara Allahu lahu fa ghafara. Seperti itu kan harus. Apalagi saya agak senang baca apa? Senang hafal wah ini sudah harus waspada juga ya, harus hafal. Kalau kebanyakan dalil hafal berarti banyak yang diamalkan gitu. Tapi kalau baca enak sebenarnya, cuma kalau kita baca lancar kan aku yakin untuk bisa menguasai atau terus apa lah gitu. Jadi dibaca semua, entah kata-katanya, entah dalil-dalil yang ada di sini. Nah, kemudian Pak Edi kemudian dia dari atas kita Mandor itu ya. Memang ini harus ditaskan dulu murid saya sebelum naik mimbar. Kamu mau bahasa apa? Bahasa ini Ustaz Boyo ada kurang atau apa-apanya? Saya bergerak di tempat jadi bisa. Waktu ke mimbar sudah pas. Kata-kata dalil yang keliru, salah penempatan dan lain-lain gitu.
Dan seperti ini ya, kita bisa lihat. Demikian uraian khutbah ini, semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menunaikan amal yang dapat mengundang ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kan gitu ya tadi ya. Kemudian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ini artinya ya, aslinya artinya. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi saya dan panjenengan semuanya. Fil Qur'anil azim, di dalam bacaan Al-Qur'an yang agung. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril. Dan apa? Memberikan kemanfaat kepada saya dan panjenengan semuanya di dalam Al-Quran itu fitrikril hakim, di dalam ayatnya, dan juga ingat kepada Allah yang maha bijaksana. Ada di ayat Al-Quran itu hikmah gitu ya. Barakallahu li wa lakum. Padahal kita tidak baca Al-Quran, iya kan? Padahal kita tidak baca Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Mana wal asrinya ini? Loh, ini loh ya. Oh, enggak ada. Iya. Ini harus ada ilmu. Ini makanya saya heran ini tadi. Kok langsung bahwa tidak ada ayat. Jadi setelah kita baca Al-Quran atau ayat yang mufhim, yang bisa dipahami jamaah, maka kita barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Pantas kita baca ayat Al-Quran, pantas kita berdoa semoga dengan ayat yang kita baca tadi atau kita baca tadi itu saya dan panjenengan dapat akan manfaatnya, dapat akan keberkahannya, kan gitu. Nah ini kan tidak baca Al-Quran tapi kok semoga kita pas itu. Berarti sadar ini barokah niku kan bisa napa wal asli ayat Al-Qur'an. Iya, atau ayat Al-Qur'an yang lain pun woto ina langsung barokah. oh iya ya, enggak pas. Enggak pas. Kayak masih ngoten lho, Pak sih. Kalau yang bisa yang kaitannya sama judul tuh enggak ada kaitannya. Oh enggak. Enggak beda ya. Ini ya. Ini kalau diniati bisa, kalau diniati aku baca ayat ini untuk aku baca ayat ini untuk melakukan rukun. Seperti kan ini tidak ada nih. Usiku wa nafsi bi taqwallahi. Mana ini? Surah Usiku wa nafsi bi taqwallahi faqad faza. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an wa may ya'mal riba. Ini harus diniati baca rukun. Kalau misalnya baca, sekedar baca saja, tidak masuk. Sedangkan ini di sini, ini barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Kita ini belum baca Quran, belum tutup dengan baca Al-Quran. Tapi kalau sudah, semoga Al-Quran yang kita baca tadi itu memberikan berkah, memberikan manfaat bagi saya dan panjenengan semuanya. Padahal kita tidak baca, tidak pas itu. Makanya saya kata heran. Maka sebelumnya semoga kita senantiasa dipermudah untuk menunaikan amal yang dapat mengundang ridho dan ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Itu baru barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Atau kalau bisa pas lupa ada inna a'tadna kal kautsar fasalli barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Itu pantas. Karena sebelumnya kita baca ayat ataupun surat, kemudian kita minta Allah keberkahan. Oke. Jadi kalau materi online itu harus hati-hati juga Pak Ustaz ya. Iya. Makanya harus lintas yang
tas kan. Kalau tas saya warnanya kurang ini, tapi lebih banyak itu langsung waktu baru nanti Niku kurang pas. Orang yang naik mimbar, makanya ya, al-alim indal awam man soidal mimbar. Orang yang alim di mata orang awam, orang alim di mata orang awam itu yang naik mimbar. Pokoknya sudah naik mimbar, oh berarti alim. Padahal tidak semua khotib itu alim. Tidak semua khotib itu alim, kadang akhirnya sudah ya boleh yang aku naik mimbar saja apa sih beratnya naik mimbar. Yang berat itu ya itu moralnya dan beberapa itu apa harus bisa kita buka dan lain sebagainya. Beratnya seperti itu. Menurut saya banyak yang naik mimbar, tapi kita masalah ngajar baca kitab ya tidak bisa. Ngajar baca kitab tidak bisa, cuma harus berangkat. Ada yang baca, ada yang amalkan, dia itu seperti tadi. Ini loh, dalil 1, 2 yang bisa tutup dengan ayat sudah kolas pas 10 menitan. Seperti itu Pak. Beres sudah turun dari panggung. Ustaz saling depan ya. Kadang ditanya masalah fakir ya bingung jawabnya. Tidak semua yang naik mimbar, tapi kalau yang ngajar insya Allah Pak Zek, Pak Edi ya, kalau sampai nemuin, saya kok yang gitu kurang pas, kurang tepat. Kemudian setelah barakallahu li wa lakum muslimin, ini sudah inawal ghafurur rahim. Ada anak duduk langsung disunahkan baca qul ya, karena duduknya itu minimal biqadri subhanallah wa dan apa itu paling pendeknya ya, paling singkatnya biqadri subhanallah kemudian pakai lagi, tapi paling lamanya itu sepanjang qul huwallahu ahad al-ikhlas, surat al-ikhlas. Jadi apalnya kita supaya tahu kadarnya terpanjangnya ini dan itu biasanya ya banyak kayak saya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tetap khotib ini dengan kadar biasa. Kalau yang mau minta cepet-cepetan kemudian berdiri lagi. Nah seperti itu. Kalau jamaahnya akan berdoa waktu itu. Ya, berdoa. Itu yang kedua ya, untuk itu. Kemudian yang pertama tadi apa? Intonasinya dan juga penguasaan akan dalil dan bacaannya. Dan juga doa. Nah, itu doa. Kalau bisa doa ini diamal. Kalau bisa, kalau enggak baca cepat. Baca cepat. Kemudian bila ini kurang. Ini sebenarnya di sini ada ibadah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Itu harus sampai cara bacanya sudah nanti harus stop. Ini semuanya sama ini. Nanti Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan itu kita khotibnya khitabnya kan kepada hamba-hamba Allah. Jadi di sini ada ibarat itu ada pensil. Nah, dan di sini ada ibarat Allah.
saya kira itu versi-versi yang Saya mau begitu aku tak tanya begini. Mohon maaf, saya sekalian yang asli kok. Oh iya. Cek gendong. Itu no. Ya itu cuma tuh. Saya coba yakin biar kelihatan. Oh, pasti. Wal 'asr. Bismillah, bismillah. Iya, semalam lah Pak ini kan Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi tapi dibaca baghi. Ini ayat dari Al-Qur'an ini. Kalau ibadah Allah itu kita ngomong sama jamaah. Tapi kalau innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ini dari Al-Qur'an. Nah, tapi kan kita ini ngomongnya ke jamaah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Jadi baik nanti langsung Waalaikumsalam akbar. Walaupun tidak bilang ini sholat nggak apa-apa, saya pasti suka komat ya. Tapi ditambahin apa-apa dengan dirikan sholatnya. Ini ada yang kurang cuma seperti ini kan bukan bukan rukun, bukan termasuk rukun, tambahan saja. Nah, jadi tidak apa-apa ditambahin, tapi supaya pas gitu. Maksud saya itu supaya latihannya pas. Jadi setelah waqina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimis shalah. Kalau saya pakainya gitu. Kalau ini enggak masalah. Saya ya aqimis shalah. Iya, aqimis shalah. Sambil jalan aqimis shalah. Enggak usah ditinggal apa-apa, aqimis shalah, jalan siap-siap. Kemudian sikap kita ketika berdoa, ya, khotbah itu tidak boleh, gini tidak boleh. Banyak bergerak tidak boleh, ini tidak boleh. Atau tangannya juga pada saat itu Rasulullah SAW berjalan dari arah sana ke sini, ini tidak boleh banyak bergerak. Jadi masih kayak gini kok, diam. Atau kalau sambil tongkat itu sambil pegang kalau ini pak gini tidak apa-apa. Lihat jamaah sana, lihat jamaah sini, mungkin ada yang pokoknya kelipatan awal terus nyetak tambah sudah. Innal hamdalillah seperti itu. Kalau jangan seperti baca teks nanti kita tambah turun kan? Apa? Dan dengan ceramah kan kita bisa saenake kadang. Kalau khutbah harus tekan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tapi kalau baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Terus lepas ini saya selepas ini tak turen sing enak deh. Masuk itu sah gitu ya. Tapi kalau semangat innal hamdalillah pindah damelku seperti itu ya. Jadi penguasaan intonasi dan penguasaan itu tadi itu harus kuasai. Iya, kayak setengah apa? Wes ini tok harus digarap satu, jangan oleh kecuali panjenengan sudah menguasai mukadimah, rukun-rukunnya, oke sudah pas hafal.
apa yang saya baca, kemudian dalilnya agak setengah hafal, sudah baru boleh melanjutkan ke tema yang lain. Sini satunya harus menguasai. Kemudian ketika berdoa, sunnah mengangkat tangan, tidak gini, tapi gini. Ketika Pak Edi bacakan, orang ceplok kehilangan besar, pegang tinggal tongkat. Di satu Pak Ustaz sebenarnya konsepnya mulainya dari mana? Buka lagi. ini doanya ya. Oh ini apa yang mungkin ini ya? Lebih baik hafal memang. Jadi gini, masih direkam tuh. Iya, masih ini kan gini ya. Ya. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ini kalau kurang pati hafal, dulu gini tetap sampai gini. Ini tongkat kepit, tongkat kepit gini. Tapi sambil baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, atau kalau apa doanya enak. Taruh Ya Pak Ustaz. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Enak. Kalau tidak apa, bawah tidak apa-apa. Tapi gini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau dapat dilihat terus tidak apa-apa. Tapi kalau setengah hafal ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Gini terus setengah hafal soalnya aku roh mesti mari mukminin wal mukminat muslimin wal muslimat. Ketika muslim muslimat dalam lihat Quran, kemudian balik sini lagi al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rata-rata setengah hafal. Tapi kalau hafal Allahumma ighfir, malah gitu tapi tahu. Ini kalau doanya semangat dan menjiwai, bisa terhanyut terharu. Yang di bawah kadang juga dapat terharu juga dengan dosa minta maaf. Seperti itu ya. Kemudian ibadallah Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil seperti itu. Donasi kami cari kapan saya enggak. Ya, berarti pilihannya kalau ingin sip itu Kortima sudah benar ini sesuai dengan tema. Biar ada kisah sana sedikit dan sedikit biar apa nanti kagak. Ini pun dirubah, direvisi, tidak apa-apa, tidak masalah. Ini karena itu tidak tambah bercatatan lagi. Tapi ya harus nulis. Itu saya tulis awal-awal belajar hotel itu temanya saya tulis. Ya alhamdulillah senang nulis saya, walaupun bosan dikit itu sudah capek tinggal lagi sambung. Betul itulah saya bisa nulis saya cari yang kira-kira agak-agak sedih gitu supaya jamaah bisa juga nah ini tidak apa-apa kalau lebih sempurna seperti itu tadi ya, koreksi Banyak saya coret-coret ya kurang-kurang poin-poin 1 sampai 2 lebih apa program. Nah kalau sudah paham ya, jadi bangkit Asabakumullah, tidak teruskan ini apa bilangnya. Oke, terima. Nanti kiri sudah kanan kiri dan baca buku dapat terserah. Nah kita kanan kiri. Terus mau ini kan
khotbah itu kan tidak lepas dari masalah bacaan imam, paketnya kan gitu. Iya. Kalau Al-Fatihah kemarin sudah Nah, kita sekarang suratnya trik Fatihah lagi. Ini kan biar sambil jalan. Kalau Fatihah terus saya tidak praktek-praktek. Kemudian sampai sama ya sudah berani. Waya-waya sokong tiba-tiba saya sambil pelan-pelan. Ini sampai lancar. Sampai lancar itu kalau sampai ini sampai lancar dan sebelum datang dikit 10 menit loh. Dan kita jam 11 masuk sudah saya nanti apa solusi bahasa shelter temanya masing-masing sambil kita tetap memperbaiki Fatihah baca. Saya harap alurnya nanti lancar karena masih baca. Bismillah sekarang Fatihah. Sebentar saya sudah jam 9 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan bacaan saya nanti hanya dengan ulangi. Jadi biar tidak lama langsung. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ngobrol. Kayak orang penampilan yang bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu lamnya nggak terkontrol, jadi rendah, jadi harus ditahan gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai nggak dikontrol, nggak ditahan. Lidahnya nggak ditahan. Jadi ditahan dikit sebentar di langit-langit. Rabbil Ditahan sebentar, tapi bukan santai ya. Jadi langsung dah. Kemudian ditahan sebentar, diteruskan. Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Ini harus diulang-ulang kayak dia. Ini kalau tidak biasa, ketika nanti sampean di episode berikutnya kalau tidak diulang-ulang, ini bahaya, kesalahan. Jadi ketika kita mengulang di mana saja kita berada, mungkin ketika berkendara, di rumah atau lagi masak, ini diulang-ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak kan? Nah, itu kalau kita harus pertama memang dikontrol, diulang-ulang. Tapi selanjutnya sudah terbiasa. Wis, tidak
khawatir lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pokoknya ketika ayat terakhir harus jangan lupa yang nafasnya pendek, tarik nafas dulu yang panjang biar bisa satu ayat sempurna. Karena ini ada ya, kalau ini kemudian diulangi di Ghairil Maghdubi 'alaihim seperti pelajaran pertama. Dan dikontrol hati-hati an'am biasanya juga tak terkontrol itu biasa seperti itu. Atau kadang ainnya jadi alif. Itu yang biasa kalau di fikihnya apa kita dibahas sama ulama an'am, bukan an'am seperti hamzah artinya, tapi an'am. Kemudian hati-hati terhadap ainnya. Kadang coba Pak Edi ulangi di ayat iyyaka na'budu, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Jadi i-nya spontan, bukan ditabrakkan ke ainnya dulu, karena kita kepingin ainnya nggak seperti ain karena agak berat ya. Jadi kanasta'in, jadi seperti tasdid. Jadi ada seperti tasdidnya gitu. Kanasta'in. Nah itu yang hati-hati. Jadi kanasta'in. Jadi jangan sampai hati-hati, awas nabrak ke ainnya. Karena ingin fasih ainnya, kepingin fasih ainnya, jadinya double itu, ada seperti itu. Coba Pak Edi ulang lagi. Tidak keras. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Jadi langsung spontan di ainnya saja. Kanasta'in. Ya. Iyyaka na'budu. Kalau ini mati enak. Iyyaka na'budu. Tapi yang sering, bahkan orang yang ngaku bisa Fatihah, mau ngajari Fatihah, saya dengar itu iyyaka na'budu, ada na'nya itu panjang. Padahal sudah beratkan karena apa? Ingin menfasihkan ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepingin fasih. Nah itu lecene liyo sing biasa tuh bener gak dudui, maka bagi kita itu sudah bener. Apalagi orangnya misalnya sok bener bisa, wah sama gak rutin apa seperti ini ya, perlu dihati-hati. Kanasta'in, langsung spontan ke kanasta'in. Hati-hati, kanasta'in itu kayak nabrak ainnya kan. Kanasta'in. Iya. Kadang kepingin yang satunya juga bayar, tapi Pak itu sudah benar. Iya karena itu sudah bagus, langsung nabrak kan. Iya karena kali ini sekeliru. Iya karena betul. Iya karena keliru. Bisa ya membedakan. Dengar nggak bedanya? Nah seperti itu. Karena kepingin menfasihkan
menyaksikan air. Belajar air di luar. A'udzubillah an-'abda kanasta'in atau iyyaka di luar belajarnya. Jadi ketika sudah jadi imam enak sudah. Begitu ya. Monggo Pak Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah banyak perubahan. Cuma toknya harus dikeluarkan lagi Pak Zain. Tok. Kesulitan. Pondok ke pasar nanti. Tol ini Pak Zain. Tol. Digigit ya. Jadi lidahnya digigit. Digigit dikit, ujung lidah digigit. Seperti ini posisinya. Jadi ketika mau dikeluarkan tidak bisa, tapi tetap angin dikeluarkan tidak bisa. Ini sambil nyebul ini. Saya sambil mengeluarkan udara tapi tidak bisa keluar udaranya. Kenapa? Rapat. To. Jadi gini kok. To. Coba baca di sana. To. Itu. Itu dia. To. Jadi tidak seperti tak, tidak seperti apa ya. Jadi kayak ada banyak to. Kan bukan to, beda ya. To atau ini T-nya Bali. To. Jangan begitu. Itu Bali. Tapi kalau T biasa. Tapi ini to. Jadi agak pipi agak di udara tak keluar. To. Coba. Tapi begini bisa apa? Bocor itu mana? Itu lagi bocor ini. Ini bocor. Belum kali ini. Tapi niki nutupi untuk sing bocor niki. Masih lu tak iso enggak apa-apa wis kalau diskon 50%. Tapi tetap ini ketutup nih, gigi yang bocor ketutup. Kalau belum buka ini, pokoknya betul, ini tidak titik lah, tapi kalau bukan kenapa, tapi kan seperti cuma antara keras dan rendah, antara keras gitu, antara keras tapi ketok, sifatnya hurufnya ketok, betul ini itu saya kenapa? Tadi ditrik, nanti terus Pak Edi juga ada yang perlu dia latih terus ya, hati-hati kontrol. Alhamdulillah konsentrasi, pertamanya memang harus perlu konsentrasi, tapi lama-lama kalau sudah di luar sholat belajar sudah tak dipikir di dalam sholat ya. Sudah biasa benar soalnya gitu. Asal sih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil pilih benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Ami sing kurang. An'am صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Berarti lamnya suwe dek lam dan nabrak lam bukan dek sajano boleh rendah cuma harus bisa kontrol done tasdidnya lam ini tidak boleh lama gitu. Tapi cukup ditabrakkan dua ketukan rendah bisa tapi langsung. Kalau rendah biasanya cenderung panjang, L-nya itu panjang. L-nya ini loh yang tidak boleh kalau rendah. Makanya saya bisa mengajarkan dan bagi ustaz yang lain kalau mengajarkan untuk pemula dinaikkan dikit gitu. Itu untuk mensiasati agar pemula nya ini ini tidak panjang-panjang. Tapi kalau lagunya rendah cenderung panjang, malah akhirnya bisa panjang. Tapi kalau ya dah tuntas seperti itu ya manusia. Dan itu harus diulang-ulang, terutama masalah lam ini. Saya harap bisa sempurna. Jadi ketika seniman terus mantap terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan enak sih. Terus haknya Pak Edi saya dilatih hak bersih. Ar-Rahmanir-Rahim. Penjaga seratnya pokoknya bersih. Nah itu diulang terus nanti biasa enak di Fatihah. Nanti kita belajar juga surat-surat yang untuk biasa dibaca di sholat Jumat. Memang sunahnya Sabili sama Al-Ghusyiyah. Sunahnya Sabili sama Al-A'la itu sama Al-Ghusyiyah. Cuma lebih Al-Ghusyiyah ini kan kami maaf kok bisa kalau kurang mental lupa, okay? Atau ini di dekat jalan banyak orang yang selalu keburu, makanya biasa saya ganti dengan wadduha yang tidak pendek juga tidak panjang. Wadduha biasanya itu ikhtiar saya saja, ikhtiar pribadi. Kalau panjenengan bisa untuk sunahnya dapat afdal dari Al-Ghusyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Oh kependekan, alam nasro itu untuk maghrib aja. Sebenarnya siapa saja itu apa bisa pasangan. Pokoknya dari yang paling awal dan juga yang paling akhir. Misal contoh kalau al-hakam takatur itu pasangannya sama wal asr. Karena setelah di dalam Al-Quran bagi melihat setelah takasur al-asr, ya kan? Al-asr pasangannya apa? Berarti apa takasur? Ya enggak. Jadi surat itu sunnah kalau dibaca di dalam sholat habisnya akhir berikutnya, gitu. Karena rakaat pertama baca al-asr, maka setelahnya apa? Setelah al-asr itu wailun ya itu pasangannya itu. Atau boleh misal kita wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu misalnya nggak langsung ke pasangannya berikutnya, langsung misal contoh habis bisa sholat isya wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, boleh kemudian mati
surat sesudahnya agak jauh lagi misalnya kulhu misalnya boleh. Jadi maksudnya enggak berpasangan itu surat berikutnya. Iya, kalau Kanjeng Nabi di maghrib itu tiap hari Senin dan Kamis, itu sunahnya kafirun sama kulhu. Pasti nanti sering kalau sholat maghrib di mana ketika Senin Kamis itu kulhu ada kuliah yuhal kafirun. Padahal kan setelah kafirun apa ya? Setelah kafirun itu tidak aja Nasrullah wal-Fath. Tidak aja Nasrullah. Iya, tapi kan ini sunahnya Nabi. Beliau biasa baca seperti itu ya kita boleh. Oh, biasa Nabi seperti ini. Sama juga seperti itu biasanya Nabi Sabi sama Al-Qasyah. Jadi maksudnya ada pasangan apa ya? Ya seperti itu. Gak ada pasangan pakem ini berarti harus dipasangkan sama ini tidak. Pokoknya afdolnya itu dari surat yang awal kemudian di berikutnya. Berarti apa diwalik? Tidak boleh ya boleh saja. Misalnya terus mari mocok Anas, mocok kulhu kan walik. Padahal Anas kan terakhir surat ke 114. Kok kulhu? Ya boleh. Tapi tidak dapat keafdoliannya. Asalnya duluan mana? Kulhu, Al-Falaq atau Anas itu seperti itu. Tidak cuma ada. Biasanya afdolnya itu Sabiti sama Al-Qasyah. Nah, tapi ikhtiar saya pribadi itu kalau lawan ini salah mereka kuat mental itu punya lali ya. Punya lali. Walaupun alhamdulillah jarang terjadi ya. Tapi supaya tidak ada lama-lama waktu harus jamaah sedang beraktivitas. Biasanya sama apa? Saya sabihis sama watuhan. Ya. Kalau subuh biasanya yaitu sabihis sama al-qasyah sama kalau wasyamsi watuha itu sama watuha pasangannya. Ya, yang mana duluan didahulukan seperti itu. Nah, pertanyaan mungkin mau nanya kalau baca surat Al-Alaq itu kan tanpa sujud tidak apa-apa tanpa sujud tilawah iya tidak apa-apa harus baca subhanallah walhamdulillah tidak diganti seperti itu. Kalau misalnya mau itu bagian di luar sholat ganti subhanallah alhamdulillah itu ganti di luar sholat. Kalau di dalam sholat kalau nggak sujud ya terus biasa. Langsung terus Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Atau kalau sujud tilawah sujud tapi yang agak panjang takbirnya biar tahu itu siapa jamaah. Atau seperti itu nggak tahu dikirakan bikin apa atau diberitahukan nanti saya akan baca surat Al-A'la dan insya Allah akan dilakukan sujud tilawah. Nggak tahu ya, alhamdulillah ya. Partai Pak Edi kita jadi tahu sujud tilawah. Allahu Akbar. Teman apa ini? Nah, ternyata ada sujud tilawah. Allahu Akbar. Kemudian tapi jarang sekali ya. Langsung resikonya membatalkan jamaah kalau nggak melakukan itu. Kalau nggak apa itu? Sujud tilawah jamaahnya kan nggak tahu. Ya kalau nggak tahu nggak diikuti. Kalau nggak diikuti kan sunah saja itu. Nah, kalau imam yang melakukan wajib diikuti. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau tahu mengikuti seperti kunut, imam kunut ya kita ikuti kunut. Kalau enggak ya nggak apa-apa itu sunnah. Kalau biasanya madzhab Syafi'i ya diganti dengan sujud sahwi.
Kalau menurut Pak Insya Allah semua sudah banyak tahu, kan jarang ini sujud tilawah ya. Saya bisa tidak tahu. Ya nopo, akhirnya harus injak-injak barang-barang. Nah, Insya Allah demikian akan kita lanjutkan di episode yang datang. Nanti Insya Allah kalau Pak Asar bisa berarti gilirannya Pak Asar ya. Juga sambil tugasnya Pak Edi itu diperbaiki lagi, dibaca agak-agak setengah apa gitu terus itu sambil gagangnya. Nanti setelah Pak Asar Pak Edi masih ya di koreksi. Nanti itu berikutnya Pak Insya Allah Pak Zen ini sudah bagus di Indonesia ya ini Bukan kaca ya latihannya. oh iya Bukan kaca. bukan kaca yang tahu kalau bisa direkam juga istrinya suruh merekam kemudian dilihat ini kayak nggak enak ya gitu waktu gimana ini banyak enak diulangi lagi itu artinya bagus gitu ya. Wallahu a'lam. Semoga kita diberi istiqomah Allah, diberi waras yang afiat, panjang umur dan keadaan taat Allah Subhanahu wa taala. Ya aku jadi umat yang akan bisa Nabi Muhammad SAW dengan membawa dan alat ini. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita menghabiskan perjalanan yang Oh ini memang setengah jam mati Pak Edi. Terus berarti